Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh melewati malam yang panjang dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan. Kami bukan hanya sekedar bersyukur, tetapi juga kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya melalui perenungan ini, Tuhan boleh terus menuntun hidup kami dan membimbing kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkatilah perenungan firman Tuhan ini ya Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk kembali membaca, melanjutkan di dalam Yehezkiel pasal 47 ayat yang ke-21 hingga pasal 48 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-35. Namun, saya mengajak kita untuk berfokus di dalam Yehezkiel pasal 48 ayat yang ke-35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bangsa Israel dipanggil untuk menjadi saksi bagi semua bangsa. Pengharapan yang dijanjikan kepada Israel mencapai klimaks dengan sebuah kota yang berperan sentral dalam kehidupan Israel sebagai bangsa yang dipanggil untuk menjadi saksi bagi semua bangsa. Sentralitas kota terlihat melalui lokasi yang dikhususkan untuk Tuhan dalam perikop yang kita baca tadi. Namun kota ini terletak bukan di wilayah yang dikuduskan. Artinya adalah dapat diakses oleh siapa saja, baik oleh orang awam, bahkan juga orang asing. Kota ini memiliki 12 pintu keluar yang diberi nama menurut ke-12 anak Yakub. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang Israel punya hak yang sama atas kota ini. Pemilihan kata pintu keluar, pintu gerbang, atau pintu masuk menunjukkan bahwa kota ini berorientasi keluar, bahwa orang akan keluar dari kota itu, berkat Tuhan akan keluar dari kota itu, kemuliaan Tuhan juga akan terpancar keluar dari kota itu. Kota itu akan jadi pengingat bagi Israel bahwa mereka dipanggil untuk menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Saudara, klimaks yang intens dan berakhir dengan nama yang indah itu, yakni Allah hadir, itu menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah pemulihan kondisi politis atau pembangunan kembali infrastruktur yang telah hancur. Namun melebihi semuanya, kehadiran Tuhan dalam persekutuan dengan umatnya itulah yang terutama. Kehilangan terbesar manusia ketika jatuh ke dalam dosa adalah persekutuan dengan Allah. Dan restorasi terbesar yang Tuhan janjikan adalah Tuhan hadir bersama umatnya. Saudara, sudahkah restorasi itu terjadi dalam hidup kita hari ini? Dan bagaimana hidup kita mengkomunikasikan restorasi itu kepada orang-orang di sekitar kita? Apapun kondisi keadaan kita yang kita alami, mungkin kita mengalami kegagalan, mungkin kita mengalami sakit penyakit. Ada banyak hal pergumulan hidup yang kita alami, dan juga ada masih banyak yang mengalami sebagai dampak daripada pandemi yang masih dirasakan oleh sebagian orang hari ini, terutama dalam kesulitan ekonomi. Namun,
kota di mana Allah yang bangun itu kembali adalah menyatakan bahwa Allah ada di dalamnya. Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan pun selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Yang terpenting dan esensi yang lebih terutama adalah bukan pemulihan keadaan, tetapi bagaimana Allah selalu hadir dalam hidup kita setiap hari untuk terus menopang, menguatkan, dan berjalan bersama kita dalam setiap musim hidup yang kita alami. Ya, Allah hadir dalam hidup kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam setiap musim yang kita alami untuk terus menyertai kita. Dan kita percaya bahwa Allah itu bukan hanya melakukan sesuai dengan doa-doa kita, namun melampaui dari apa yang kita pikirkan, kita doakan. Rancangan Tuhan adalah selalu yang terbaik. Kita percaya Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita dan menuntun kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai umat pilihannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur jikalau melalui perenungan ini Engkau kembali menyatakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Bahwa sesungguhnya apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Namun kasih setia-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Bahkan di masa-masa yang sulit, saat kami terpuruk, saat kami mengalami titik nadir, di mana kami tidak berdaya. Sungguh melalui perenungan ini Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan hadir di situ. Di titik nadir, di titik nol, di dalam keterpurukan kami, di dalam kegagalan kami, Tuhan hadir di situ. Ya Tuhan, kuatkan terus iman kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Untuk melewati musim demi musim yang Tuhan izinkan kami alami. Dan biarlah melalui musim hidup yang kami alami, di sana kami boleh tetap menjadi saksi Tuhan yang terus membawa nama Tuhan untuk dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kami keselamatan dan juga pengharapan di tengah situasi hidup yang sulit. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.